atas kehadiran rekan-rekan, yaitu yang pertama dari Dewan Etik Organisasi IWO atau Ikatan Wartawan Online Kabupaten Bantul Utara, Pak Christian Rajab. Yang kedua dari tokoh masyarakat induk Kahariman, yaitu Pak Aryo Sigiono SE dan Bang Sanuberi selaku tokoh masyarakat. Beliau dari Benangen, dari Towoyan, yang memang sangat menguasai dan detail terkait dengan bagian ritual. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 tahun Mei tahun 2023, kami ingin berdialog untuk meluruskan terkait dengan judul berita yang dikirim melalui YouTube dan FB, juga medsos lainnya, yang bersumber dari kejadian pembukaan paksa itu bembeng padi merah. Kalau bahasa nasional, Dayak nasionalnya itu namanya Himpin Pari, yang kemarin sudah dilaksanakan ritual dipimpin oleh Demang Majelis Kahariman dari Pak Robinson, yang juga disertai dengan surat keputusan beliau untuk memberitahukan bahwa di situ sudah dilaksanakan ritual karena adanya suatu masalah yang sulit sekali diselesaikan antara kelompok warga, yaitu yang diwakili oleh saya, mewakili dari keluarga besar atas nama bapak saya Zahen, dengan PDRH. Karena sangat sulit, maka terjadilah pelaksanaan ritual. Nah, untuk penyelesaian masalah, tentunya kami selaku orang Dayak tidak pernah akan rela kalau ritual kami itu tidak diakui, bahkan dilecehkan. Tidak pernah akan rela karena itu adalah status kami orang Dayak. Ibaratnya ini, sekalipun kami harus dibunuh, ditembak, disiksa, kami tidak akan rela ritual utus Dayak itu dilecehkan. Sehingga pada judul berita itu terjadilah penulisan saya melanggar adat Dayak. Nah, kemarin. Nah, maka pada hari ini tupoksinya adalah meluruskan tentang judul berita. Maka di sini hadir Dewan Etik. Kenapa kami menuliskan judul berita itu sudah sesuai fakta dan videonya ada. Saat kami didatangi oleh oknum HRD dari pihak PTRHL yang bernama Bagas, di saat itu beliau sebetulnya sudah menyerahkan masalah itu secara adat, menyerahkan satu buah piring dan uang sebesar 2 piring yang nilainya kalau diuangkan 500.000 dengan satu bilah mandau sebagai KP Marwe atau sebagai pekaras, supaya hal-hal yang virtual itu baik pihak karyawan, perusahaan dan masyarakat, bahkan kami yang melaksanakan, bahkan dia yang mengurus, itu tidak mudah meninggal. Nah, jadi pada saat itu
beliau mengonfirmasikan ke pihak pimpinannya, ternyata beliau menyampaikan hasil WhatsApp katanya dengan Pak Arief tidak menyanggupi biaya ritual. Uang yang ada itu hanya untuk keamanan pihak polisi. Tulisan dan kata-katanya jelas di video itu seperti itu. Makanya saya tuliskan di situ, tidak menuliskan oknum polisi mana atau menyebutkan nama polisi mana. Saya langsung tuliskan sesuai dengan fakta yang terekam di video itu. Dan video itu pun di kamera diambil itu seizin. Tidak ada larangan dari Pak Bagas. Karena bagaimanapun saya melekat selaku Ketua Ikatan Wartawan Online dan sekaligus sebagai pimpinan dari organisasi Gabungan Kalimantan Dayak Amir Balito. Nah, maka saya tidak ingin hal ini mengatakan bahwa saya benar. Di sini saya hadirkan Dewan Etik dari senior kami yang kami anggap selaku orang tua kami di organisasi IWO. Beliau adalah pemilik perusahaan media daerah yang sudah dikenal masyarakat berpuluh. Silahkan Pak, terkait dengan judul berita itu supaya bisa ditanggapi, bagaimana pendapat sampean Pak? Terima kasih. Terima kasih. Untuk judul pemberitaan itu biasanya sebagai daya tarik ya, sebagai daya tarik supaya orang bisa membaca, mengklik. Ini kan sudah judul itu harus sudah merangkum semuanya, merangkum judul itu sudah merangkum isi berita sebenarnya. Kalau tapi itu berdasarkan statement dari narasumber, apa kejadiannya, bagaimana kejadian, kan itu yang kita ambil dari untuk satu judul. Kalau statement dari narasumber, kalau redaksinya menaruh itu untuk jadi judul bisa dan tidak ada larangan, bisa itu. Nah, yang nantinya umpamanya judul itu bermasalah, itu yang klarifikasi yang narasumber yang memberitakan. Ini kan berdasarkan dari narasumber, wartawan ini kan cuma mengumpulkan data, menyimpulkan dan mengolah berita, menyiapkan. Jadi tidak ada masalah kalau itu kan karena dari narasumber. Nah, kalau bermasalah apabila itu tidak dari narasumber, artinya kita mengadakan data. Kemudian terima kasih Pak Dewan Etik. Artinya yang bisa mengklarifikasi itu silahkan yang membuat statement, yang menyampaikan atau yang mengatakan. Iya, yang klarifikasi. Iya, yang mengklarifikasi, yaitu Pak Bagas sendiri betul tidak, atau kenapa dia menyampaikan atau ada intervensi atau ada kesalahan. Jadi silahkan beliau yang klarifikasi. Nah, terkait dengan pihak kepolisian ini saya minta maaf, baik dengan pihak Polri, pihak Polda dan pihak Kapolres juga Kapolsek setempat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa tidak ada maksud dan tujuan kami untuk mempelintir nama kepolisian. Dan kalau memang polisi tidak ada menerima uang atau ada uang apapun atau tidak tahu sama sekali, ya mungkin bisa saja nanti diklarifikasi dengan rekan-rekan media, mungkin seperti itu ya. Yang bersangkutan, yang berstatement. Menurut Dewan Etik bisa saja dia mengklarifikasi dengan yang bersangkutan yang memberikan statement. Nah, jadi mohon maaf, kami hanya meluruskan terkait judul berita itu dan tidak ada maksud kami untuk mempelintirkan atau menambah-nambah atau mencari musuh atau menjatuhkan nama lembaga. Kami sangat mohon maaf, itu jawaban dari kami selaku pembuat judul berita, dan saya mewakili juga dari masyarakat lain karena
kemarin ada banyak masyarakat di situ yang menyaksikan kejadian pelepasan ginting oleh ITRS sendiri yang tidak mendapatkan persetujuan dari mereka Pisum Basir yang sudah melaksanakan. Nah, terkait dengan pelaksanaan ritual, di sini ada Pak Aryo Sidiono, tokoh dari umat Hindu Karingan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Nah, pelaksanaan ritual ini Pak, saya terus terang, masalahnya memang kecil. Nah, saya sudah mendapatkan persetujuan dari perwakilan perusahaan kemarin. Itu sebetulnya ritual itu 2 kali berturut-turut Pak. Nah, pertama karena perusahaan masih menunggu minta tempo. Nah, kami melaksanakan ritual pertama itu supaya menekan pihak perusahaan supaya mereka bukan masyarakat. Nah, sehingga pada besoknya itu mereka tetap tidak menanggapi, bahkan tidak aktif. Di WA dibuka, sehingga kami mengundang, sehingga terjadilah ritual yang kedua. Itu yang menurut kami kemarin memang khususnya berdasarkan surat keputusan Demang Majelis Kaharingan, itu Pak Robinson. Dan kalau menurut kami dari kelompok masyarakat itu sudah benar bahwa di situ sesuai dengan fakta kami sudah melaksanakan ritual Pak. Itu dibongkar paksa oleh pihak perusahaan dengan tidak mengakui, karena tidak ada mengisi kebahagiaan ritual, sedangkan kami melaksanakan ritual itu sudah pakai biaya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan ritual yang sudah kami lakukan? Terima kasih. Saya dalam hal ini tidak berbicara secara spesifik kepada salah satu perusahaan saja, tetapi secara spesifik berdasarkan hasil kesepakatan, hasil rapat, baik itu di tingkat majelis besar maupun di tingkat majelis daerah. Jadi terakhir kita bersosialisasi terkait ritual dan hal-hal lain ini disampit kemarin, dan bahkan hasil sosialisasi itu pun sudah kita sampaikan, termasuk kepada Polres Barito Utara, kepada pemerintah daerah kita sampaikan, kepada Kesbangpol kita sampaikan. Ritual itu merupakan adalah acara yang sangat sakral menurut agama Hindu Karingan. Makanya penempatan atau pembuatan ritual itu pun tidak serta-merta tanpa pertimbangan. Pasti ada permasalahan yang sangat mendasar apabila sampai dilakukan ritual. Nah, secara umum apabila sudah diritualkan lalu dibuka dengan tanpa penyelesaian suatu permasalahan atau perkara, saya pikir ini kurang etis. Bagaimanapun kita juga mengakui hukum positif, kita akui hukum adat, kita akui. Taruhlah kita ambilkan contoh, misalkan ada suatu kebakaran. Karena itu biasanya bagi kepolisian itu akan dibuat polis lain. Itu merupakan larangan untuk diganggu oleh siapapun, kecuali misalnya dokter forensik yang mungkin hanya diizinkan atau segala macam. Nah, demikian juga terkait pemasangan ritual secara khusus ya, inting pali dan sebagainya. Dan itu melalui rapat kesepakatan kemarin di samping itu yang dihadiri oleh seluruh tokoh Hindu Karingan dari Kalimantan Tengah ini, bukan hanya dari Barito Utara, memang diakui dan disahkan menjadi ritual yang sah milik Hindu Karingan, yang sakral betul. Jadi itu Pak, ini memang sangat sakral kalau sudah diritualkan. Nah, terkait yang melaksanakan ritual ini adalah mohon maaf dari kelembagaan MAKI. Tentu saya pikir kawan-kawan MAKI pun punya dasar, punya kewenangan juga untuk memasang, untuk membuat keputusan berbeda. Jadi mungkin itu
itu yang dapat saya sampaikan secara umum berdasarkan pengetahuan saya. Jadi dengan uang rusak, yang kedua lagi kalau kita sudah memakai adat ya, tolonglah administrasi dan rekan-rekan dari lembaga lainnya supaya bisa mempercayakan. Betul. Jadi jangan ada tukar pilih ini adat, lalu nanti misalkan akan umpamanya direbut lagi. Kalau terjadi seperti itu bisa nggak Pak? Bahwa kita sudah adat tuh nanti, oh hukum positif ini melanggar. Saya pikir terkait bagaimana menjelaskan permasalahan silakan, karena kan mungkin perusahaan akan berkoordinasi juga dengan hukum positif. Tetapi saya pikir etisnya, apabila pelaksanaan itu sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar, berdasarkan petunjuk, berdasarkan fakta yang ada, saya pikir kawan-kawan kepolisian pun pasti akan berkoordinasi dengan pihak adat. Jadi tidak mungkin mereka serta-merta hanya merebut. Jadi saya pikir bahasanya bukan merebut, tapi kalau bersama-sama berkolaborasi itu memang itu yang kita harapkan. Ya, mengayomi ya. Nah, terima kasih Pak atas keterangan. Berarti ritual itu sesuai dengan yang saya sampaikan, saya katakan tadi bahwa ya Dayak itu akan sakit hati apabila ritualnya tidak diakui. Nah, di sini beliau selain daripada Sekjen Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Aceh Utara, beliau juga adalah bagian dari pengawas GPD Alur Barito, pengawas salah satu organisasi yang mempertahankan, memperhatikan adat budaya di tanah leluhurnya sendiri. Ini di sepanjang Alur Barito. Nah, berkaitan saya minta keterangan dan kejelasan Pak, karena ritual yang dilakukan oleh masyarakat biasanya baik suku Mayan, suku Bayan, suku apapun, suku khususnya untuk Barito Utara biasanya Barsel juga bahkan Raya. Nah, itu memakai bahasa Taboyan Pak. Nah, Bapak adalah orang Taboyan. Nah, ritual yang sudah memakai bahasa Taboyan, sekalipun dia memang ada juga bahasanya, bahasa kebiasaan, bahasa tanggapan Bapak, itu sah atau tidak Pak? Ada kami ritual, ada isu pasirnya Pak. Yang kemarin memang isu pasir ya, dia pakai bahasa ritual, bahasa Taboyan. Nah, silakan Pak, kalau bisa diberikan kami petunjuk terkait dengan ritual bahasa Taboyan itu kemarin Pak. Itulah tahu tidak itu ritual. Terima kasih. Sebenarnya saya salah bahasa. Yang jelas kalau dari awal mula kalau pada bahasa itu ultimat kita yang paling sah, tidak ada yang besar. Kembali kepada soal hunting park, kita masih ada sedikit kurang. Hunting park itu kalau ada muatan ritual yang dibuatkan oleh ritual sebenarnya sangka melarang atau mengatakan kita sifat itu ibadah artinya menunjung tinggi kata-kata leluhur kita. Jadi hal-hal yang berkaitan hal itu ya kita tidak bisa juga menjelaskan, tidak ada lebih di tokoh dari kita yang lebih tahu baik bahasa-bahasa tua yang sama sebenarnya, memang ada sedikit perbedaan tapi arahnya sama, itu sama. Mau pakai bahasa tua, pakai bahasa Malaysia, bahasa Maya, tujuannya sama artinya mengarah kepada sifat ritual. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari tokoh yang lain seperti dari salingan bisa memahami juga
itu ada juga keterkaitannya dengan agama gitu. Oke Pak, terima kasih bahwa bagaimanapun tetap mengharapkan bahwa ritual itu jelas, dan itu sekali lagi seperti yang kami ketahui, yang dilaksanakan oleh Bisul Basir itu bukan ritual abal-abal. Jadi namanya ritual Pak, harus semuanya terpenuhi. Betul. Kalau dibuka juga harus ada syarat. Harus ada syarat. Harus ada syarat ritual. Nah kalau dibuka, dipaksa, diintervensi tanpa ritual, itu ada nggak kira-kira sanksi adatnya? Jelas ada. Karena ritual ini kita berhubungan dengan roh atau leluhur. Gitu. Jadi kita tidak semudah itu untuk memaksa, untuk membangkang kalau tidak ada melalui ritual. Tidak ada melalui ritual itu. Jadi membuka pun harus Bisa dibuka. dilakukan ritual. Iya. Itulah yang menjadi Dan sifat satu Pak, sifat pemasangan anting paling kita ini bukan sifatnya mencari arti permusuhan, bukan, tapi Iya. itu mencari penyelesaian terkait persoalan-persoalan. Sama halnya seperti polis lain polisi. Polis lain polisi itu kan sama mencari sebuah bukti bahwa apa penyelesaian apa persoalan sama. Jadi sifatnya untuk di situ dipasang, dibentang hinting pali untuk mengundang kedua belah pihak Dua pihak untuk mencari penyelesaian. mencari penyelesaian sampai clear, supaya tidak ada lagi permasalahan itu di kemudian hari. Betul. Sama Pak, sependapat dan terima kasih atas keterangan dan penjelasan. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa selaku orang Dayak, sekalipun saya lepas dari ketua Ikatan Wartawan Online, terlepas dari pimpinan organisasi, saya melekat adalah kalau ritual Dayak yang sudah benar-benar dilakukan itu tidak dianggap dilecehkan, maka sakit hatinya bisa-bisa sampai dibawa mati. Itulah sifat orang Dayak dan kami tidak pernah akan rela. Untuk itu kami sebagai bagian dari anak negara yang memang harus memiliki rasa toleransi, kami tetap memberikan toleransi. Silakan kalau PT RHL memiliki niat untuk meminta maaf, silahkan, tapi meminta maaf dengan syarat-syarat penuhi ritual kami dan penuhi hukum adat kami. Mungkin seperti itu Pak. Sebelum masalah ini mencuat menjadi lebih besar, karena orang Dayak terus terang sangat sakit hati dan tersinggung. Kalau utus kami dilecehkan sampai dimanapun, kami tetap akan sakit hati. Nah, tadi kami sejak awal meluruskan bahasa penulisan kepolisian. Yang pertama, kami minta maaf kepada Polri, pada seluruh kepolisian. Yang kedua, kami masih membuka ruang meminta supaya pihak kepolisian dapat memediasi terkait penyelesaian masalah yang sebetulnya ini sangat kecil sekali masalah. Nah, bahkan terkait penyelesaian hukum adat, jadi kami tetap memohon terutama untuk Kapolres Barito Utara supaya dapat memediasi masalah ini hingga dapat diakui, hingga selesai, supaya tidak bertutup-tutup. Penyelesaiannya sangat mudah, karena masalah ini kemarin ada jalan yang kami minta sebelum lahan kami dibebaskan. Boleh mereka menggarap walaupun belum bayar, tapi tolong buat jalan ke ladang orang tua kami. Paling 1 jam sampai 2 jam. Kalau perusahaan ini bukan perusahaan penjajah, mereka pasti mengabulkan. Ini berpuluh-puluh kali sudah diminta sejak awal. Bahkan ponakan saya sampai jatuh di parit yang seperti sungai besar, karena tidak ada jembatan itu kecil.
Nah, itu satu permasalahannya. Dan kami dengan masalah yang kedua meminta supaya perusahaan ini terlebih mengutamakan masyarakat Desa Kemalen, terutama kami warga pemilik tanah yang sudah memberikan kontribusi, merelakan kebun kami digarap walaupun dengan taliasi. Tentunya karena tidak ada lagi lapangan pekerjaan, kebun sudah diserahkan, sudah digarap, tanahnya sudah dipakai. Kami bagaimana bisa makan kalau tidak mendapatkan, diberikan lapangan pekerjaan dari pimpinan. Tolong itu diutamakan. Jangan dulu mengutamakan orang luar. Permasalahannya kemarin keluarga saya, adik ipar saya, adik-adik saya minta 2 orang. Dia sudah dinyatakan lulus tes. Nah, minta jangka 4 bulan menunggu. Setelah 4 bulan menunggu sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, sampai 7 bulan. Kok perusahaan lebih mengutamakan orang lain? Karena kemarin jelas diakui juga oleh pihak security. Mereka memasukkan orang luar. Satu orang Polres, ada nama-namanya. Itu orang dari Kaltim, satu dari Pelaka. Lalu bagaimana dengan masyarakat setempat ini? Kalau ini kami menduga ini dijadikan bisnis. Boleh masuk tapi mungkin berapa? Mungkin kami menduga aja ke situ, Pak. Nah, tolonglah di mana investasi agar mengutamakan masyarakat setempat dulu menjadi pekerja. Jangan dengan rasa tidak ada skill, apalagi adik-adik saya semuanya ada skill. Sudah lulus tes, pernah bekerja 18 tahun di perusahaan, tidak pernah ada masalah. Jadi sekian, dan saya sangat mengucapkan terima kasih Pak Sanubeli, Pak Dewan Etik Iwo atau Dewan Etik Media yang ada di Kabupaten Jawa Barat, dan Pak Aris Widjono selaku tokoh dari Ibu Keadilan. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan berharap masalah ini secepatnya bisa di-clear. Kalau tidak, ya ini akan menjadi penyakit nanti bagi masyarakat Dayak, khususnya bisa menghambat bagi investasi. Terima kasih. Selamat siang.